kesempatan pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa Katimah ya. Oke, silakan Kak Katimah. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita bersama-sama berdoa agar dalam pembelajaran pada hari ini kita berjalan dengan sukses. Selanjutnya kita menumbuhkan rasa nasionalisme, yaitu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Oke, silakan waktu dan tempat Ibu bersilakan. Untuk selanjutnya Ibu mau melakukan presensi. Adakah yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau mengulas pelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar mengenai break even point atau disebut sebagai BEP. Apa itu BEP? BEP itu adalah titik di mana antara pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu sama dengan modal yang telah dikeluarkan. Jadi di sini tidak ada untung, tidak ada rugi. Itu arti dari BEP. Nah, itu kita sudah pelajari di yang minggu kemarin. Untuk pemanasan minggu sekarang, pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan tentang definisi dan konsep pemasaran. Definisi dan konsep pemasaran itu apa tahu? Nah, nanti kita bareng-bareng mempelajari bersama. Sebelum Ibu menyampaikan media pembelajarannya, Ibu mau ngasih permainan dalam bentuk post-it ya. Nanti kertasnya itu di dalamnya ada berwujud kalimat yang berhubungan dengan apakah itu pemasaran dan lain sebagainya. Dan nanti kalian yang bisa menjawab dalam kalimat kertas post-it itu, kalian ungkapkan, kalian presentasikan pendapatnya. Habis itu terus ditempel di papan sebelah kiri ya. Siap ya? Siap. Oke.
Sudah menerima untuk kertas post-it semua ya nak? Sudah. Oke, kalian baca dalam kertas post-it itu untuk poin pertama. Siapa yang mau berpendapat? Saya. Oke, Mbak Nikmatul, silakan. Apa yang sudah Anda ketahui mengenai konsep pemasaran? Oke, apa yang sudah Anda ketahui mengenai konsep pemasaran? Silakan. Konsep pemasaran adalah kegiatan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Oke, aplaus dulu Mbak Nina. Ya, untuk selanjutnya ditempel Mbak di depan ya, sebelah kiri. Ya. Saya dibantu ya. Ya, kiri. Oke. Tempel sebelah kiri. Oke, terus jawabannya di bawahnya ya Mbak. Nah, jadi teman-teman lainnya nanti paham. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk kertas post-it yang kedua. Ayo, siapa yang siap dengan pendapatnya? Saya Bu. Oke, Mbak Badria. Apa Ya. yang ingin Anda ketahui tentang konsep pemasaran? Apa yang Anda ketahui tentang yang ingin ya? Yang ingin diketahui tentang konsep pemasaran. Yang ingin diketahui mengenai konsep pemasaran yaitu mengenai fungsi dari pemasaran. Oh, mengenai fungsi apa itu fungsi dari pemasaran? Oke, aplaus untuk Mbak Badria. Silakan Mbak Badria untuk ditempel ke depan. Ya, bisa dibantu sebelahnya. Di sampingnya deh Mbak Git. Nah, sampingnya, oke. Terus jawabannya di bawahnya. Sip. Ya. Ya, selanjutnya untuk kertas post-it ketiga ini yang terakhir. Siapa yang siap dengan pendapatnya? Saya Bu. Oke, Mbak Ani ya. Oke. Apa yang sudah Anda pelajari tentang konsep pemasaran? Bahwa konsep pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Oke, aplaus untuk Mbak Ani. Silakan untuk ditempel ke depan. Di bawah kertas post-it yang kedua. Oke, silakan di sini. Atas ini. Ya, terima kasih untuk semua anak-anak 11 OTKP ya, 12 OTKP yang telah sedikit kasih pemanasan dengan jawaban 3 dari permainan kertas post-it. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan ini nanti, menjelaskan tentang apa itu konsep dan definisi daripada pemasaran. Kalian perhatikan untuk media pembelajarannya ya, dengan cermat, dengan seksama. Kenapa? Nanti dalam media pembelajaran tersebut nanti setelah selesai itu ada tugas berwujud LKPD, ya? Nah, nanti ada penilaiannya dalam LKPD tersebut. Ada penilaian keterampilan, penilaian mandiri atau individu, dan observasi atau sikap. Oke, siap ya? Siap? Semangat. Oke, terima kasih. Kita belajar mengenai pemasaran. Bahwa pemasaran itu masuk dalam kompetensi dan
dasar 3.9 yaitu menganalisis pemasaran. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar 4.9 melakukan pemasaran. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian tugas dan manfaat pemasaran dengan benar. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi tipe entitas yang dipasarkan dengan benar. Yang ketiga adalah mampu menguraikan konsep inti pemasaran dengan tepat. Sedangkan yang keempat adalah mampu merumuskan konsep pemasaran produk dengan tepat. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian pemasaran, yang kedua adalah hal yang dipasarkan, sedangkan yang ketiga adalah inti dari konsep pemasaran. Untuk model yang akan kita pakai yaitu PBL atau Problem Based Learning, sedangkan pendekatannya yaitu scientific, TPACK. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah penugasan, tanya jawab, diskusi dan ceramah serta praktek. Untuk teknik penilaian yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, mengenai ada soal di LKPD yaitu untuk pengetahuan, sikap, kerjasama, mandiri dan jujur itu yang kita nilai untuk sikapnya. Sedangkan keterampilannya yaitu wujud presentasi, nanti hasil dari tugas kelompok. Oke, tugas kelompok. Untuk kertas post-it-nya tadi sudah kita bareng-bareng untuk melakukan pemanasan di awal pembelajaran. Sedangkan pengertian pemasaran dengan penjualan. Nah, ini perbedaan antara pemasaran dengan penjualan. Menurut Philip Kotler bahwa marketing adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Di sini jadi kelihatan perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Untuk pemasaran artinya adalah kepuasan konsumen atau consumer satisfaction, atau untuk penjualan adalah peningkatan volume penjualan yang maksimal. Sedangkan tujuan dari pemasaran adalah kepuasan pelanggan atau konsumen di sini ya, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyediakan barang atau jasa, distribusi, diferensiasi produk. Sedangkan untuk tugas pemasaran, yang pertama melakukan riset pasar, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan konsumen, yang ketiga membuat perencanaan produk, sedangkan yang keempat adalah merancang strategi pemasaran. Untuk 10 entitas pemasaran. Entitas pemasaran itu adalah objek atau hal yang akan dipasarkan. Itu ada 10 jenis. Yang pertama adalah barang, kedua adalah disebut jasa, ketiga pengalaman, keempat event atau acara khusus, kelima orang, keenam tempat, ketujuh adalah properti, kedelapan adalah organisasi, kesembilan disebut sebagai informasi, dan yang ke-10 adalah gagasan. Dan kepuasan, pertukaran transaksi dan hubungan, pasar, dan selanjutnya adalah pemasaran dan pemasar. Untuk media pembelajaran sampai di sini dulu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari media pembelajaran yang tadi sudah disampaikan? Ada apa enggak? Belum. Oke, kalau belum berarti langsung ya bagi 2 kelompok ya. Nah,
evaluasi mandiri. 5 anak berarti satu-satu nggih. 3, 4, 5. Nah, ini untuk evaluasi mandiri ya, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tuh nama kelompok nanti dituliskan di LKPD masing-masing setiap kelompok. Silakan. Anggota kelompoknya pertama ditulis dulu ya. Terus petunjuknya diperhatikan untuk pengerjaan LKPD. 10 menit ya untuk pengerjaan LKPD. Kesulitan dalam pengerjaan LKPD? Belum. Oke, belum ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD? Belum. Jangan lupa untuk bahan ajar bisa di WA ya, dibuka ya. Untuk ajar pengerjaan LKPD. Balik masih ada waktu 5 menit ya. Persiapkan presentasinya kelompok 1 anak untuk salah satu yang berani masukkan. Menit lagi kesempatan untuk melakukan stres yang mau dipresentasikan. Jadi memakai bahan ajar yang sudah besar kan? Iya. Ya. Coba untuk kelompok berapa dulu yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Saya tunjuk. Oke, berarti kelompok 2. Berarti ya, silakan. Untuk kelompok lainnya perhatikan Setelah presentasi. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Identifikasi permasalahan dalam uraian di LKPD. A. Strength. Harus memiliki varian rekening cukup banyak. B. Weakness. Channel penjualan yang minim. C. Opportunity. Selain offline, bisa memasarkan produk secara online. D. Thrift. Diamond pembelian kue kering yang hanya pada waktu tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Imlek, dan sebagainya. 2. Rumusan permasalahan dari uraian LKPD yang ada. 1. Varian kue kering minimal 10 varian sehingga perlu modal yang lumayan. 2. Channel penjualan yang minim hanya sekitar teman sekitar. 3. Peluang pemasarannya dilakukan tidak hanya offline. 4. Diamond pembelian waktunya tertentu. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 2. Ya, tanggapan dari ibu ya untuk kelompok 2 sudah cukup bagus dalam hal mempresentasikan hasil diskusi. Cuma di akhir kalimat agak sedikit keceletot
grogi ya Mbak ya. Iya. Iya, semoga ke depan akan lebih baik lah. Jadi, oke. Untuk kelompok 2 TOP. Lanjut untuk kelompok 1 sudah siap ya? Siap. Siapa yang mau maju? Saya Oke, Mbak Rizka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Identifikasi permasalahan dalam uraian di LKPD adalah A. Strength, pembuatannya dengan bahan berkualitas atau tidak. B. Weakness, belum diproduksi secara rutin. C. Opportunity, produk yang dijual mudah atau tidak dikembangkan. Kesalahan dari uraian LKPD yang ada. 1. Pembuatannya dengan bahan berkualitas sehingga harus siap modal dan pengetahuan. 2. Belum memproduksi secara rutin. 3. Produk yang dijual mudah dikembangkan atau tidak. 4. Banyaknya persaingan dengan penjual yang sejenis. 3. Kesimpulan dari LKPD kelompok kami adalah bahwa dalam pemasaran catering perlu adanya analisa SWOT yang lebih tepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Ya, tanggapan dari Ibu untuk kelompok 1 sudah lebih bagus lagi ya. Semoga ke depan akan ditingkatkan tingkat kebagusannya. Siap kelompok 1? Siap. Iya. Kelompok 1, kelompok 2 masing-masing sudah mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya untuk kelompok 2 kasih tanggapan kelompok 1 dan kelompok 1 kasih tanggapan di kelompok 2. Jadi kita diskusinya betul-betul hidup ya. Tidak monoton, tidak boring, tidak bosan, tidak ngantuk. Jangan ngantuk, jangan ngantuk ya. Ya. Oke, lanjut kelompok 1 dulu atau kelompok 2 untuk kasih masukan atau tanggapan. Oke, kelompok. Silakan Mbak Dia. Pertanyaan untuk kelompok 1. Untuk poin belum memproduksi secara rutin, kalau menurut kelompok 1 apa penyebabnya? Silakan untuk dijawab dari kelompok 1. Jawaban pertanyaan kelompok 2. Penyebabnya adalah 1. Akses dana, yaitu terbatasnya dana. 2. Terbatasnya SDM. 3. Akses pemasarannya, bahwa pada umumnya keinginan pembelian konsumen pada waktu tertentu saja. SDM apa ya Mbak? Sumber daya manusia. Oke, sumber daya manusia. Gimana Mbak jawaban dari kelompok 1? Kelompok 2 puas? Puas. Oke, puas. Nah, sekarang ganti deh. Kelompok sebaliknya. Silakan kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 2. Cara penjualan yang minim kalau dihubungkan dengan analisa SWOT masuk ke poin mana? Paham belum? Sudah. Yang semangat dong. Paham atau belum? Sudah. Oke, silakan untuk dijawab kelompok 2. Jawaban pertanyaan kelompok 1. Masuk analisis weakness atau kelemahan dalam sebuah analisis SWOT. Oke, jadi tadi yang ditanyakan di kelompok 1 masuk ke kelemahan, faktor kelemahan atau disebut sebagai weakness. Untuk tambahan ya, berarti kita tadi belajar mulai secara tidak langsung mengenai SWOT ya. Jadi kelompok 1 SWOT, kelompok 2 SWOT. SWOT itu apa kamu? Nah, S-nya apa? Strength. Artinya kekuatan. Iya. B-nya weakness. Artinya kelemahan. O-nya opportunity. Artinya peluang usaha.
silakan Mbak Dian. Dua entitas pemasaran dibedakan dalam jasa, pengalaman, acara khusus, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan barisan. Ya, aplaus untuk Mbak Dian. Tadi Mbak Dian menyimpulkan mengenai arti dari entitas. Ada berapa? Ada 10. Apa saja yang tadi disebutkan sama Mbak Dian? Satu lagi untuk kesimpulan, siapa yang berani berpendapat? Saya dulu. Oke Mbak Ani ya? Ya. Ya, silakan Mbak Ani. Inti konsep pemasaran adalah tujuan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan. Sekarang, konsepsi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Oke, aplaus buat Mbak Ani. Ya, Mbak Ani menyimpulkan mengenai inti daripada konsep pemasaran. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah simpulkan bersama. Tinggal kita merefleksi nanti ya, merefleksi tanggapan dari Ibu. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa ya? Benar? Oke, kasih dari Ibu juga kalian sangat menghidupkan kelas ya. Jadi tidak monoton, tidak ngantuk dalam pembelajaran. Untuk merefleksi materi, kira-kira siapa dari sini? Ya, jangan ngantuk, nanti Ibu tunjuk satu-satu ya. Ya, jadi kita benar-benar tadi pelajaran sudah masuk di memori kita. Konsep dan definisi pemasaran. Yang materi yang tadi kita pelajari adalah konsep dan definisi dari pemasaran. Betul apa enggak? Betul. Oke, aplaus buat Mbak Rizky. Kira-kira kedua apa ya? Oke, lanjut ke manfaat apa ya? Kita belajar dengan materi yang tadi disebutkan oleh Mbak Rizka. Siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Kalima. Oke. Mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan manfaat pemasaran dan tidak. Ya, poin 1 ya. Poin 2 silakan Mbak Dia. Mampu menguraikan konsep inti pemasaran dengan cepat. Oke, poin 3 Mbak Sanifah. Mampu merumuskan konsep pemasaran pada suatu produk dengan tepat. Oke, itu manfaat dari kita belajar tadi definisi dan konsep yang bisa ditanamkan dalam kita belajar yang tadi disebutkan oleh Mbak Rizka. 1, Mbak Badrian. Religius dan berakhlak mulia. Iya, 2 Mbak Ani. Disiplin, 3 Mbak Dian. Gotong royong. 4 Mbak Hikmatul. mandiri, 5 Mbak Nuri. bernalar kritis. Oke, terakhir adalah Mbak Ida. Kreatif. Oke, aplaus untuk kelas 12. Ya, terima kasih ya, refleksinya sangat-sangat memuaskan Ibu ya di sini ya. Oke, selanjutnya untuk memperdalam materi yang sudah Ibu tadi sampaikan, ada tugas individu ya. Tadi lembar pengerjaan sudah Ibu bagi sekalian, jadi per anak itu mengerjakan satu-satu. Silakan. Bisa dilihat di LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan. Yuk, cepat. Hanya 5 menit. Mbak, ada 4 soal langsung dikerjakan. Ayo cepat. Lihat anak masih cepat memulai tugas sendiri. Ayo. Sudah semua ya, Mbak? Sudah.
untuk berdoa ya bersama-sama pada pembelajaran hari ini. Untuk bisa ditutup dengan sebaik-baiknya. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillah.